Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukun? La'alakun nabi khairin insyaallah. Baik, berikutnya kita lanjutkan lagi pelajaran fikih nikah ya. Yaitu nafaqat, babun nafaqah. Ya, setelah ini insyaallah kita akhiri ya pelajaran kitabul nikah dan pindah ke kitabul buyu'. Ya, satu pembahasan lagi. Apa ya? Pendahuluan. A'didi wajibati rabbil usrah. Coba uraikan, sebutkan kewajiban kepala rumah tangga. Apa? Yang tahu? Ada kaitan dengan pembahasan ini, yaitu apa? Nafkah. Betul ya? Oke. Definisi nafkah. Apa yang dimaksud atau yang dimaksud dengan nafaqat jamu nafaqah wa hiya darahim wa nahwuha minal amwal. Nafaqah adalah dirham, uang, harta. Wasilahan kifayatu man ya'ununahu yu'amminunahu bil ma'ruf min at-ta'am wal kiswah wa sukna wa ma yatabi'u dalik. Itu apa? Kemampuan ya, kecukupan atau mencukupi orang yang ditanggungnya secara ma'ruf berupa makanan, pakaian, tempat tinggal dan yang mengikuti dari hal tersebut. Taib, hukum infak yajibu ala syakhs ayun fiqo alaman talzimuhu nafaqatuh. Wajib bagi seorang untuk memberikan nafkah bagi orang yang ya dituntut untuk menafkahi. Dalam dzalika alkitab wa sunnah wal ijma'. Dalilnya adalah kitab, sunnah dan ijma'. Faminal kitab qaulu ta'ala, di antara dalil Al-Qur'an adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, "Yunfiq dzu sa'atin min sa'ati man qadira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu." Maka orang yang memiliki keluasan ya, berinfaklah min sa'atih, dari apa? Keluasannya, berupa hartanya. Man qadira 'alaihi rizquhu, bagi orang yang apa? Ya, diberikan kemampuan untuk memberikan infak ya kepada orang yang wajib diinfaki. Fal yunfik mimma atahullah, maka berikan infak kepada apa yang telah Allah berikan kepadanya, dari apa yang telah Allah berikan kepadanya. Wa qala ta'ala wa 'alal mauludi rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Kepada setiap yang sudah dilahirkan wajib baginya untuk apa? Memberikan infak ya, harta kepada mereka, tanggungnya, itu ahlunya, keluarganya. Memberikan mereka pakaian dan tempat tinggal, nanti secara terpisah ya, pakaian dan ya harta secara ma'ruf. Jadi sunnah. Kafa bil mar'i isman an yudhi'a man yakut. Cukup bagi seorang berdosa ya, menelantarkan orang yang ditanggungnya. Menelantarkan orang yang ditelantarkan. Adapun ijma', para ulama ijma' wajibnya nafkah. Wa masiru fi ta'bir fil ayah bil maulidi lahu badalan minaz zawaj awil ab. Apa rahasia ungkapan Allah SWT dalam ayat bil maulud lahu, setiap yang dilahirkan ya, sebagai pengganti dari az-zauj, suami atau bapak. Ada yang tahu? Yushmila al kuluman lahu wilayah alal maulud, yang mencakup, supaya apa? Mencakup setiap man lahu, yang memiliki apa? Kekuasaan, tanggung jawab dari yang lahir. Jadi setiap yang lahir memiliki ya tanggung jawab, wajib baginya apa? Ya bukan cuman zauj, suami atau bapak, siapa aja yang memiliki tanggung jawab. Alaman tajibu nafkah, bagi siapa
diwajibkannya nafkah, waliman takun bagi siapa nafkah ini diberikan. Takunu nafkah ala, ya, nafkah itu wajib bagi siapa, atau nafkah itu diberikan kepada nafkah itu wajib bagi az-zauj. Maaf, di sini ada terma butohnya. Az-zauj li zaujati, suami bagi istrinya, al-ab li auladihi as-sigar, bapak bagi anak-anak yang kecil, ya, belum dewasa. Al-ibnu li walidayhi, anak bagi kedua orang tuanya. Al-waris li kulli man yarisuhu, ahlu waris bagi setiap yang, ya, diwarisi, ya, pewaris bagi setiap yang mewarisinya. Kemudian, ya, pemilik, ya, binatang peliharaan kepada binatangnya atau peliharaannya, ya, atau disebutkan di sini kepada khodim, ya, majikan kepada pembantunya dan sebagainya. Yang pertama, nafkah kepada istri. Nafkah kepada istri itu wajib hukumnya. Wa in kana mutlaqan talakan. Walaupun apa? Istrinya udah jatuh talak, tapi talak raj'i, ya, disyaratkan talak raj'i, tapi ya walaupun dia udah ditalak, ya, dengan syarat talak raj'i, maka wajib suami untuk menafkahi istrinya selama dia masih punya iddah atau masih masa iddahnya. Li'anha zauj, karena dia status sebagai istrinya. Haitsu qala ta'ala yunfiq dzu sa'atin min sa'ati wa man qadara 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Berdasarkan keumuman ayat ini. Adapun talak bain tidak. Khulu, ya, tidak diwajibkan untuk menafkahi. Fasakh demikian juga, fasakh atau yang lainnya, ya, tidak wajib menafkahi, memberikan tempat tinggal. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu an, atau Fatimah binti Qais radhiyallahu an, wa kana zawjuha talaqha albatta anna Nabi sallallahu alaihi wasallam la nafaqata laki wala sukna. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada istri, ya, atau kepada Fatimah binti Qais, kamu tidak punya hak, ya, nafkah, demikian tempat tinggal. Fa in kanat hamilan fatajibu laha nafaqah min ajli hamliha. Ya. Nah, di sini ada permasalahan kalau misalkan istri yang talak bain hamil, maka wajib, ya, bagi apa? Suami menafkahi apa? Bayinya. Ya. Menafkahinya karena apa? Hamilnya. Ya, walaupun udah talak bain. Wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu 'alaihin hatta yadhana hamlahunna. Berdasarkan keumuman ayat, ya, apabila di antara kalian perempuan ya, sedang hamil, fa anfiqu, maka bagi mereka wajib memberikan nafkah, ya, kepadanya sampai melahirkan. Adapun yang ditinggal wafat oleh suaminya ala nafaqata laha, ya, jelas kalau wafat suaminya tidak ada nafkah secara mutlak. Kenapa? Karena harta suami udah berpindah kepada ahli waris. Ya, terus batasan kadar, ya, nafkah, berapa nafkah yang diberikan, berapa jumlahnya. Tajibu nafkah, laha nafkah min at'am wal kiswah wa sukna bi qadri ma yakfiha urfan min ghairi israfin wala taqtir. Tapi wajib diberikan kepada, ya, suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya berupa makanan, pakaian, tempat tinggal sesuai dengan kemampuannya atau kecukupan, ya, mencukupi secara uruf. Walaupun dalam mazhab Syafi'i dijelaskan, ya, bukan secara uruf, di mana, ya, makanan itu bagi yang memiliki keluasaan, ya, keluasan dalam hartanya 2 mud. Ini, ya, sekitar berapa? Lebih dari 1 kilo, ya. Atau 1 mud bagi yang, ya, tidak mampu, ya, tidak mampu. Itu minimalnya 1 mud. Ya, kalau mau lebih, ya, 2 mud.
makanan pokok, beras, gandum dan yang lainnya, ya, jagung dan yang lainnya. Itu per hari. Jadi per hari. Adapun suami yang memberikan jatah nafkahnya selama sebulan itu adalah tatawu, ya, sebagai tatawu sunnah, ya, afdol, ya, gak wajib. Wajibnya itu 1 hari 1 mud minimal. Bagi yang memiliki keluasan apa? Wajibnya 2 mud. Bersama apa? Idam minal udmi, ya, dengan lauk pauknya sesuai dengan uruf. Nah, di sini dikembalikan kepada uruf. Kalau lauk pauk kalau Indonesia ya daging ayam, ya, satu minggu itu 3 kali, ya, 1 kali, ya, 3 kali, maaf, ikan gitu ya, dan sebagainya, tergantung daerah juga. Kalau ada ayam, ya, daging sekali-kali, daging sapi, ya, dan yang lainnya, tanpa berlebihan, ya, tanpa pelit juga. Ya, tadi kadar apa wajibnya segitu. Ya, kalau di Arab beda lagi, ya, di Arab beda lagi. 1 mud wajibnya bagi yang memiliki keluasaan, ya, 2 mud, ya. Adapun kalau pauknya, ya, orang Arab itu 1 hari 1 ekor, ya, 1,5 ekor minimal ayam, ya. Baik. Ma yang bagi alal mar'ah an tura'i hala zawjiha fala tatlubu minhu ma la yatiqu. Selayaknya bagi perempuan untuk, ya, melihat kondisi suaminya, tidak meminta sesuatu padanya yang tidak dia mampu. Karena apa? Didasari dengan firman Allah, liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi wa man qudira 'alaihi, sesuai dengan kemampuannya, ya. Oh, yang bagi ala zauj kadzalik, demikian juga bagi suami. Seyogianya dia memberikan sesuatu yang bisa mencukupi istrinya. Wa isluh alahu, dan bisa apa? Membuat istrinya nyaman. Nyaman dari makanannya, enak dimakan, layak dimakan, pakaiannya layak, ya. Demikian juga tempat tinggal, ya, tempat tinggal walaupun kontrak, seperabotan dan yang lainnya, ya. Tempat tinggal itu minimal ngontrak kalau bisa, ya. Kalau punya uang keleluasaan, ya, berikan tempat tinggal, beli rumah, tapi jangan memaksakan. Kalau tidak mampu, ya, tidak mampu sampai kredit ke bank dan sebagainya, ya, kontrak daripada kredit ke bank, ya, kontrak gak apa-apa, ya. Jadi apa? Tempat tinggal itu penting, ya, jangan sampai tinggal terus di rumah mertua, ya, tidak nyaman. Berikan kenyamanan bagi pasangan itu. Wa idza kana zauj bakhilan, apabila seorang suami itu, ya, bakhil, ya, koret, ya, koret, tahu koret? Dalam bahasa Sundanya koret, bakhil, ya, pelit, gak mau menafkahi, ya, fala mani, maka tidak mengapa seorang istri mengambil harta serah sembunyi-sembunyi sesuai dengan kebutuhannya dan kebutuhan anaknya dengan cara yang ma'ruf, berdasarkan hadis Hindun ibni Utbah zauj Abi Sufyan. Itu Hindun, ya, istrinya Abi Sufyan, tatkala beliau mengadu kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, khudhi ma yakfiki wa waladiki bil ma'ruf, ambillah apa yang mencukupimu dan anakmu dengan cara yang ma'ruf. Fa ilam yakun dzalika rufi'at amroha ilal qadi. Kalau tidak bisa, misalkan ATM-nya dipegang oleh suami, ya, hartanya digembok, ya, dilaci dan sebagainya, dikunci, maka adukan kepada qadi, ya, supaya apa? Qadi, ya, memanggilnya dan mengambil hak istrinya.
Wa ma takana zaujah nasizan fa in hala tastahiqu nafaqah fi qauli jumhur ahli ilmi. Nah, ya, kapan saja seorang istri nusus, ya, melakukan hal-hal yang tidak layak bagi istri untuk suaminya, tidak taat kepada suaminya, tidak, ya, atau enggan diajak, ya, jatah malamnya misalkan tidak mau, ya, diajak tidur bareng sama suaminya, maka apa? Tidak berhak bagi istri atau tidak punya hak istri, ya, mendapatkan nafkah. Ini berdasarkan pendapat jumhur ulama. Maka dalam mazhab Syafi'i, nafkah itu sebagai imbalan dari apa? Al-wata, ya, berjima itu apa? Imbalannya nafkah. Ya. Nah, kalau misalkan nggak ada nafkah, maka nggak apa-apa istri menolak, ya, karena haknya, ya, dalam mazhab Syafi'i. Maka kalau misalkan suami memberikan nafkah, boleh seorang istri menolak ajakan suaminya. Yang berikutnya nafkah bagi bapak, ya, atas bapak kepada anaknya. Nafkah, ya, bapak kepada anak-anaknya. Wajib bagi seorang bapak menafkahi anak-anaknya. Terus yang ke bawah cucunya dan sebagainya. Berham keumuman ayat wa 'alal mauludi rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf wa 'alal maulud. Kan disebut sini maulud, bukan zauj, ya, setiap yang dilahirkan. Dan berdasarkan hadis juga dari Hindun tadi disebutkan. Maka dalam dalil tersebut alal ab ayu zawija ibnahu. Ya, bagi bapak wajib menikahkan anaknya apabila anaknya ingin nikah dan disyaratkan fakir, ya, anaknya fakir, gak punya usaha misalkan, untuk menjaga apa? Iffah, ya, kehormatannya. Demikian juga nafkah selanjutnya, paham, ya? Ya. Wa mal farqul baina atiyah wa nafaqah bi nisbatil ab wa ma'aladihi. Apa perbedaan pemberian dan nafkah bagi seorang bapak kepada anaknya? Kalau atiyah itu, pemberian itu adalah suatu tambahan dari nafkah dan dia tidak wajib misalkan diberikan mainan. Itu tidak wajib berikan mainan, ya. Diberikan mainan, sepeda, HP apalagi, ya, apalagi sekarang HP itu, ya, sebaiknya jangan dikasih. Madaratnya lebih banyak daripada maslahatnya. Adapun nafkah itu, ya, kifayah, matalzamuhu nafkah. Ya, wajib hukumnya nafkah itu, berupa makan, minum, tempat tinggal, pakaian dan sebagainya. Baik. Adapun pakaian yang belum dibahas, ya, pakaian itu yang wajib diganti, dibelikan, ya, oleh yang menafkahi, yaitu setiap musim. Ya, kalau di Indonesia 2 musim, ya, jadi 2 kali dalam setahun. Ya, kalau tidak mampu, ya, 1 kali Lebaran gitu, ya, 1 kali ketika Idul Fitri. Baik. Nafkah bagi kedua orang tua yang tidak mampu, ya, tidak mampu lagi untuk bekerja, wajib bagi anaknya untuk menafkahi mereka. Berdasarkan keumuman ayat wa qad rabbuka la ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana wa nafaqah min abrazi suwar al ihsan. Nafaqah di antara, ya, bentuk gambaran berbakti kepada orang tua yang paling utama. Ya, qabla Ibnu Munzir ajma ahlul ilmi ala anna faqata al walidaini al faqiraini alladaini la kasba lahuma wala mala wajibatun fi malil walad. Bersepakat, ya, ijma para ahlul ilmi
menafkahi kedua orang tua yang fakir, yang tidak memiliki usaha, yang tidak punya harta, ya, itu wajib diambil dari harta anaknya. Apabila seorang bapak ingin menikah, maka seyogianya bagi anak menikahkannya. Bagaimana bapak menikahkan anak yang fakir, demikian juga anaknya wajib, ya, menikahkan bapaknya apabila dia mau fakir, tidak mampu dan dia perlu, ya. Khosyal anata minhum, kalau dia takut zina. Ya, di sini ada beberapa hal yang bisa kita ambil kesimpulan atau faidah dari hadis wabil walidaini ihsana. Bukan cuma nafkah, ya, memberikan hadiah juga termasuk bentuk ihsan kepada mereka. Ya, perhatian, ya. Kadang perhatian itu lebih penting daripada harta, ya. Ya. Perhatian emosional, batin itu lebih penting daripada harta. Ya. Oke. Tapi di sini juga disunahkan untuk memberikan hadiah, pemberian kepada orang tua. Nafkah berikutnya kepada saudara yang membutuhkan, ya. Berdasarkan firman Allah SWT, wa 'alal warithi mithlu dzalik. Ya, kerabat dekat saudara, ya, adik, kakak, gitu, ya, yang tidak mampu, yang membutuhkan, ya, dengan syarat apa? Ya, kau munfik warisan, sebagai ahli waris, ya, seperti kakak, adik, hendaklah dia fakir, ya, saudaranya fakir. Ada yang memberikan infak itu kaya raya, oke, ya. Dan sedekah kepada kerabat. Sedekah kepada kerabat itu, ya, afdol sedekah daripada yang lainnya. Kecuali zakat, gak boleh diberikan zakat kepada kerabat, ya. Sebab abdulnya sedekah itu diberikan kepada kerabat. Paham, ya? Yang berikutnya, yang kelima dan keenam, ya, nafkah kepada pembantu. Ini wajib hukum, ya. Ya, sampai situ dulu tentang nafkah secara ringkas. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu